Terima kasih sudah mengklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di YouTube channel saya Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan memberitahukan ke kalian bagaimana cara cek daftar penerima bantuan UMKM di seluruh Indonesia. Saya akan kasih tahu ke kalian tutorialnya, dan apakah dengan cara ini juga kita bisa ngecek daftar penerima BPUM tahap kedua seluruh Indonesia. So, simak videonya sampai akhir. Tapi buat kalian yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya, dan di-share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Oke guys, langsung saja, ini dia tutorialnya. Oke guys, pertama-tama kita langsung masuk di Google Chrome. Setelah itu kita ketik pembiayaan.depkop.go.id. Maka secara otomatis kalian akan diarahkan di halaman situsnya Departemen Koperasi dan UMKM. Nah, di sini ada berita yang kalian bisa baca-baca untuk menambah wawasan tentang UMKM. Nah, kalian bisa scroll ke bawah ya. Kalian cari penerima bantuan dan ternyata hasilnya itu tidak ditemukan. Nah, tidak sampai di sini, saya juga menginput nomor NIK penerima BPUM tahap kedua ini di pencarian, dan hasilnya juga tidak ditemukan informasi mengenai NIK penerima BPUM tersebut guys. Sementara di e-formnya BRI, NIK ini tuh terdaftar ya sebagai penerima BPUM tahap kedua.
Jadi kesimpulannya menurut saya untuk di situs ini tuh kita hanya mengecek penerima bantuan UMKM yang sudah mengajukan proposal gitu guys, dari tahun 2017 sampai sekarang. Nah, untuk penerima BPUM tahap pertama maupun tahap kedua itu caranya menurut saya tidak di sini guys, karena saya sudah coba barusan. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau coba juga silahkan. Tapi untuk cara yang lain itu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri di e-form BRI. Kalian bisa input nick kalian di sana. Dan apabila kalian itu terdaftar sebagai penerima BPUM, maka akan muncul tanda hijau seperti ini. Dan kalau misalnya kalian tidak terdaftar sebagai penerima BPUM, maka yang muncul itu tanda merah seperti ini guys. Dan mengenai pertanyaan kalian, Kak, saya sudah cek di e-form BRI awalnya muncul tanda hijau, tapi setelah dicek ulang ternyata muncul tanda merah atau tidak terdaftar. Yang mesti kalian lakukan sebenarnya waktu dicek awal itu, waktu muncul tanda hijau itu, kalian bisa langsung screenshot sebagai tanda bukti gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian lupa, nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalian bisa langsung datang ke BRI terdekat dan ceritakan aja kalau kalian itu sudah pernah ngecek dan muncul tanda hijau, tapi setelah dicek ulang ternyata muncul tanda merah. Nah, sekalian saya kasih tahu ke kalian ya guys ya. Sebenarnya kalau misalnya di awal sudah muncul dan setelah dicek ulang itu nggak muncul, itu sebenarnya di sistem BRI itu kalian sudah terdaftar sebagai penerima BPUM gitu guys. Cuman kebanyakan itu ada yang statusnya masih MB gitu ya. Jadi kalian langsung saja ke kantor BRI terdekat sekaligus untuk verifikasi awal gitu. Dan apabila di verifikasi awal kalian statusnya HG, itu bisa langsung dicairkan. Tapi kalau misalnya statusnya MB, itu mesti nunggu dulu. Biasanya waktunya itu kadang 1 minggu, kadang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan 2 bulan. Jadi kalian tidak perlu khawatir apabila kalian merasa memenuhi kriteria dan kalian tidak ada pinjaman di bank, pinjaman modal usaha ataupun investasi, itu status MB pasti akan dirubah jadi status HG sehingga kalian bisa mencairkan uangnya. Tapi kalau misalnya kriterianya tidak terpenuhi salah satu aja gitu ya, status MB-nya nggak akan berubah gitu guys. Jadi kalian harap bersabar, insya Allah pasti cair karena di unit-unit itu berbeda-beda ya kebijakannya ya. Kalau misalnya unit itu ramai gitu ya, mungkin kebijakannya itu biasanya itu data-datanya dikumpulkan semua gitu guys, dan akan dibuka blokirnya serentak gitu. Kalian bisa cek sendiri di ATM. Tapi kalau misalnya di unit itu sepi, misalnya antriannya 10 ataupun 20 orang, statusnya HG misalnya, itu bisa langsung dicairkan di hari itu juga. Oke guys, jadi cukup sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya apabila kalian merasa informasi ini bermanfaat. Dan saya juga mohon maaf apabila ada yang salah atau yang kurang gitu guys. Misalnya kalian bisa ngecek data BPUM-nya lewat sini, kalian bisa langsung perbaiki dan bisa komplain di kolom komentar juga. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.